Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Muringkak Channel. Cerita apa yang akan diceritakan kali ini? Silahkan subrek terlebih dahulu dan toel tombol loncengnya. Oke, kisah ini menceritakan tentang seseorang yang berjualan sampai ke perkampungan jin. Kejadiannya lumayan sudah cukup lama, yang dialami oleh Mang Udi, seorang paman dari sahabat saya sendiri, di sekitar tahun 80-an di daerah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mang Udi ini seorang pedagang tape singkong keliling atau peyem lah kalau orang Sunda bilang. Nah, pekerjaan itu beliau geluti dari semenjak beliau masih bujangan. Bahkan tape yang beliau jual itu adalah hasil dari singkong yang ditanamnya sendiri. Si Mang Udi ini orangnya sangat ramah sekali ke setiap orang. Makanya tidak heran kalau hampir semua orang banyak yang mengenal si Mang Udi. Hampir beberapa kampung lah yang mengenal si Mang Udi. Karena selain ramah, si Mang Udi ini juga orangnya selalu tidak tegaan. Selalu memberikan tapenya kepada orang-orang yang tidak mampu, terutama ya ke anak-anak dan kepada jompo. Karena si Mang Udi pun punya anak kecil, jadi dia bisa merasakan. Si Mang Udi pada saat itu mempunyai 2 anak perempuan, yang pada saat itu usia anaknya masih pada kecil-kecil. Yang pertama umurnya baru 7 tahun, dan yang kedua baru berumur 1,5 tahun. Nah, walaupun si Mang Udi ini berpenghasilan pas-pasan dan tidak tentu, tapi si Mang Udi dan istrinya ini selalu menjalani dan menerima hidupnya dengan penuh rasa syukur. Nah, pada suatu saat si Mang Udi berjualan, pada waktu itu sudah lewat lohor, tapi si tape singkongnya itu belum juga ada yang terjual sama sekali. Sampai si Mang Udi pun berjualan ke tempat yang lebih jauh lagi, dengan harapan ya siapa tahu di kampung lain itu mungkin banyak yang beli gitu kan, bisa laku dagangannya. Meski sudah berjalan jauh, bahkan waktu hampir sudah mendekati waktu asar juga, tapi ya tapenya si Mang Udi ini belum juga ada yang beli atau belum ada yang laku. Setelah berjalan dengan cukup jauh, si Mang Udi pun mulai merasa lelah dengan kelelahan, dan akhirnya si Mang Udi beristirahat sejenak di bawah pohon beringin besar yang agak sedikit menjorok dari jalan. Dalam istirahatnya, si Mang Udi duduk nyandar di pohon sambil ngelamun dan berpikir harus kemana lagi dia jual tape-tapenya itu. Nah, karena saking capeknya, akhirnya si Mang Udi ini sampai ketiduran terlelap di bawah pohon beringin besar tersebut. Dan di dalam tidurnya, si Mang Udi bermimpi. Dia bermimpi didatangi seorang kakek-kakek yang berpenampilan ya seperti ulama lah atau para wali gitu kan, berpakaian serba putih dengan sorban di kepalanya. Dan si kakek tersebut memberikan batu cincin berwarna merah ke si Mang Udi itu sambil berkata, "Nih,
batu cincin buat kamu. Kamu gunakan batu ini untuk mengobati. Celupkan batu ini ke air, dan nanti airnya kamu minumkan dan basuhkan ke tubuh atau ke wajah seseorang yang kamu obati, kata si kakek itu. Nah, begitu si Mang Udi terbangun dari tidurnya, dia sangat kaget karena tidak terasa dia sudah terlelap sampai hampir malam. Kira-kira ya waktu itu jam 7:30 malam. Dan selain itu dia pun merasakan kalau ada sesuatu di dalam genggaman tangannya. Nah, begitu dia buka genggaman tangannya itu, ternyata ada sebuah batu cincin berwarna merah, persis seperti yang ada di dalam mimpinya. Aneh memang, tapi si Mang Udi tidak mau berpikir panjang karena hari itu pun sudah semakin gelap. Akhirnya si Mang Udi pun langsung pergi dan bergegas pulang meninggalkan pohon beringin besar tersebut. Nah, singkat cerita, si Mang Udi sudah sampai di rumah. Sambil memandangi batu cincin tersebut, si Mang Udi pun mulai mencoba memahami arti mimpinya tersebut. Saat dia tertidur tadi di bawah pohon beringin besar tersebut, bahkan di besok harinya pun si Mang Udi terus berpikir dan memandangi batu cincin itu. Saat si Mang Udi tengah asik dia berpikir, memikirkan arti mimpinya itu sambil memandangi si batu itu kan, batu cincin, tiba-tiba si Mang Udi dikagetkan oleh istrinya yang mengajak si Mang Udi itu untuk nengok tetangganya yang lagi sakit. "Pak, jangan ngelamun aja tuh, mending kita nengok tetangga kita yuk yang lagi sakit," kata istrinya itu kan. "Emang siapa mah yang sakit?" "Itu si Kang Dula," katanya. "Kemarin siang jatuh dari pohon kelapa." "Innalillahi, ya udah tuh yuk kita ke sana," katanya kan. "Udah kita ke sana sekarang," kata si Mang Udi sambil bergegas. Nah, setibanya di sana sudah sangat banyak tetangga yang lebih dulu kan nengok si Mang Dula, dan ternyata kondisi si Kang Dula itu sangat parah sekali. Selain tangan dan kakinya yang patah, ada beberapa tulang rusuknya pun yang ikut patah. Pada saat itu si Mang Udi dan para tetangga hanya bisa mengucapkan ke Kang Dula itu supaya untuk bisa ikhlas, lebih bersabar menerima musibah yang menimpanya. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba ada bisikan suara kakek-kakek dengan sangat jelas berbisik ke telinga si Mang Udi. "Kamu bantu tetanggamu itu," katanya. "Obati dia dengan batu cincin itu," kata si kakek-kakek yang ada di bisikan itu. Nah, walaupun si Mang Udi itu masih merasa ragu dengan batu cincin yang dipakainya dan bisikan yang baru saja dia dengar, kemudian si Mang Udi pun berpikir dan berkata dalam hatinya, "Wah, saya coba aja ya. Ya, siapa tahu aja bener. Kalau benar bisa ngobatin, ya alhamdulillah. Bisa nolong si Kang Dula yang lagi sakit." Lalu si Mang Udi pun memberanikan diri meminta semangkok air ke istrinya Kang Dula. "Coba cek," katanya, "boleh saya minta airnya semangkok?" Kata si Mang Udi. "Ya mudah-mudahan aja cek ada jalannya. Dengan izin Allah, saya akan coba ngobatin si Kang Dula." Dan otomatis di samping dia ya istrinya si Mang Udi ini kaget mendengar suaminya yang akan mengobati si Kang Dula, karena seperti yang diketahui oleh istrinya bahwa selama ini suaminya ya si Mang Udi itu gak pernah punya keahlian ngobatin orang. "Pak," katanya, "Bapak jangan bikin yang aneh-aneh atuh," kata istrinya si Mang Udi ini kan terlihat bingung. "Udah mak, kita lihat aja hasilnya gimana," kata si Mang Udi. Nah, seperti yang disampaikan bisikan tersebut, akhirnya si Mang Udi pun mulai mengobati si Kang Dula.
mencelupkan batu cincinnya ke dalam mangkok yang berisi air itu. Lalu si airnya diminumkan dan diusapkan ke semua bagian tubuh yang si Kang Dula rasa sakit. Wallahu a'lam. Dengan izin Allah, setelah air itu diusapkan ke tubuh si Kang Dula, ajaib, betul-betul ajaib. Karena hanya dalam hitungan menit si Kang Dula itu langsung sembuh. Dan saat itu juga si Kang Dula langsung bisa bangun dari tempat tidurnya, betul-betul sembuh seperti sedia kala. Dan jelas semua orang-orang yang berada di situ yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka merasa kaget karena si Mang Udi yang mereka kenal selama ini hanya seorang penjual tape singkong. Lalu tiba-tiba dia bisa mengobati orang sakit. Setelah pasca kejadian tersebut, bukan hanya tetangga saja yang datang untuk berobat ke si Mang Udi, bahkan hampir beberapa kampung juga datang minta berobat ke si Mang Udi. Nah, kabar berita dari mulut ke mulut penduduk kampung ya itu sangat cepat sekali, yang semakin hari si Mang Udi ini semakin disibukkan oleh pasien-pasiennya yang datang untuk meminta diobati. Pada akhirnya ya si Mang Udi pun lupa dengan pekerjaan asalnya yang tadinya hanya sebagai tukang tape singkong keliling kan. Memang dengan beralihnya profesi itu, kehidupan si Mang Udi semakin hari semakin membaik, jauh dari kata kekurangan. Bahkan dalam waktu 1 tahun, si Mang Udi ini sudah bisa membeli sawah yang lumayan sangat luas. Padahal setiap mengobati dia hanya menerima amplop pemberian seikhlasnya saja dari pasien itu. Nah, singkat cerita, 2 tahun lebih si Mang Udi ini jadi tabib lah ya. Pada akhirnya si Mang Udi pun merasakan mulai jenuh kan, dan mungkin dia juga rindu gitu kan dengan profesinya yang dulu sebagai penjual tape singkong. Akhirnya si Mang Udi pun ngomong ke istrinya kalau dia udah pengen berhenti jadi tukang ngobatin orang. Mak, katanya, Bapak mau berhenti aja lah jadi tukang ngobatin, kata si Mang Udi itu kan ke istrinya. Bapak takut nih nantinya akan mendekati kemusyrikan. Mak tahu sendiri kan kalau selama ini Bapak nggak bisa ngobatin orang. Ya walaupun sudah pada sembuh, ya memang kesembuhan itu datangnya dari Allah. Cuman jalannya kan selama ini itu bukan karena Bapak paham tentang penyakit dan bisa ngobatin. Selama ini ya orang-orang yang datang dengan penyakitnya yang berbeda-beda, dan Bapak hanya bisa ngobatin mereka hanya dengan air saja yang dicelupin batu cincin itu. Nah, maka dari itu Bapak nggak mau nantinya Bapak jadi musyrik. Jadi Bapak mau jualan tape singkong aja lah, seperti dulu lagi, kata si Mang Udi. Ya, terserah Bapak aja lah, kata istrinya. Mama ikut aja. Nah, 5 hari kemudian, si Mang Udi pun kembali berjualan tape singkong. Sengaja dia berangkat jualan sangat pagi sekali setelah sholat subuh, yang tujuannya ya untuk menghindari orang-orang yang akan datang untuk berobat. Dan ternyata betul, walaupun si Mang Udi kembali berjualan tape, tetap saja pasien yang datang ke rumahnya itu terus berdatangan. Dan karena tahu si Mang Udi ini berjualan kembali, si pasien pun mulai berdatangannya itu di sore hari, jadi tidak pagi hari, karena tahu si Mang Udi ini jualannya pagi, jadi mereka datang sore. Lalu pada akhirnya ya mau tidak mau terpaksa si Mang Udi pun jadi begadang gitu kan, terus-terusan begadang karena ngobatin orang-orang yang datang. Sudah sangat terbayang lah gimana capeknya.
pagi jualan, malamnya ngobatin pasien. Nah, dengan aktivitas yang begitu padat dari pagi sampai tengah malam, istrinya si Mang Udi pun tidak tega melihat suaminya tiap hari harus kecapean. Akhirnya si istrinya pun menyarankan kalau masalah pengobatan biar dia aja yang handle. Udah Pak, katanya, kalau masalah ngobatin pasien mah biar mak aja lah yang tangani. Lagian caranya juga gampang kan, cuma nyelupin batu cincin itu ke dalam air lalu diusapkan ke bagian sakit, gitu kan Pak, kata istrinya. Itu kan si Mang Udi. Iya sih mak, emang gampang, memang seperti itu, cuman ya gimana lagi ya tuh. Ya udah deh, mulai besok mak aja yang gantiin bapak ngobatin orang, kata si Mang Udi ke istrinya. Nah, singkat kata ya sebulan sudah istrinya ngehandle pekerjaannya si Mang Udi sebagai ngobatin, sebagai tukang ngobatin gitulah ya. Si pasien ini mulai berkurang karena ya semenjak istrinya menggantikan si Mang Udi ngobatin orang, semua pasien tidak ada lagi yang sembuh. Aneh, padahal si batu cincin itu selama dipakai si Mang Udi selalu manjur. Kalau setiap dipakai ngobatin. Tapi entah mengapa semenjak dipakai sama istrinya tidak berkhasiat lagi sama sekali. Walau alam, apa penyebabnya ya nggak ada yang tahu. Dan pada akhirnya kehidupan si Mang Udi pun kembali lagi seperti dahulu. Dia kembali berjualan tape lagi, namun ya penjualannya tetap aja seperti dulu lagi. Kadang laku, kadang enggak sama sekali. Sampai-sampai sawahnya yang dulu lumayan luas, sedikit demi sedikit mulai habis terjual demi menutupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Singkat cerita, pada suatu hari si Mang Udi berjualan ke kampung yang lebih jauh karena lagi-lagi tapenya belum lagi ada yang terjual. Padahal waktu itu sudah hampir sore, sudah lewat dari waktu asar. Ya karena takut kemalaman juga, akhirnya si Mang Udi memutuskan untuk pulang. Dan biar tidak terlalu jauh, si Mang Udi pun tidak melewati jalan utama, melainkan dia memotong jalan ke area perkebunan dan persawahan gitu kan. Tujuannya tadinya biar dekat. Nah, sementara si jalan pemotongan tersebut ya sama sekali belum pernah dilalui oleh si Mang Udi. Pada saat si Mang Udi ini melewati perkebunan, dan di ujung perkebunan itu terlihat ada satu perkampungan yang sama sekali belum dia ketahui sebelumnya. Dalam hati si Mang Udi pun berkata, ternyata di ujung perkebunan ini ada kampung juga ya. Ramai lagi kelihatannya. Ya, mudah-mudahan aja tape-tape saya nih di sana bisa laku, katanya. Dengan hati yang gembira dan dengan rasa penuh harapan, si Mang Udi pun berjalan cepat menuju ke kampung yang dilihatnya itu. Dan begitu si Mang Udi masuk ke perkampungan itu, suasananya sangat beda dengan perkampungan-perkampungan yang lainnya. Kampung itu sangat resik, sangat bersih. Tidak terlihat ada sampah sedikit pun. Bahkan si penduduknya pun ya terlihat sangat ramah. Dan untuk bangunan rumahnya pun ya sangat berbeda sekali dengan rumah-rumah pada umumnya di perkampungan lain. Ya, dan meskipun si Mang Udi ini melihat perkampungan itu dengan sangat banyak perbedaan dengan kampungnya yang lain, tapi si Mang Udi tidak terlalu memikirkannya, tidak mempedulikannya gitu kan.
Yang dia pikirkan hanya tapi-tapinya saja, mudah-mudahan bisa laku gitu. Sambil berjalan menawarkan dagangannya, si Mang Udi pun terus memandangi sekelilingnya. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di depan pintu rumahnya memanggil si Mang Udi sambil melambaikan tangan. "Jang, sini Jang," katanya. Kemudian si Mang Udi bergegas gitu kan mendekati orang tersebut yang sedang berdiri di depan rumahnya. Dan begitu dekat, si Mang Udi pun merasa heran karena ya orang yang memanggilnya itu seorang kakek-kakek yang rasanya pernah dia jumpai. Tapi si Mang Udi belum ingat kapan dan di mana dia pernah bertemu dengan kakek itu. "Jang," katanya. Dia manggil si Mang Udi itu Ujang. "Kamu jualan tape ya?" kata si kakek itu kan ke si Mang Udi. "Iya kek, mau beli berapa?" katanya. "Udah, kakek borong aja semua sama pikulannya sekalian. Kebetulan besok cucu kakek mau hajatan, mau nyunatin anaknya," kata si kakek itu. Ya mendengar mau diborong, ya senang bukan main lah si Mang Udi. Bahkan senangnya itu double, karena tapenya si Mang Udi diborong dan dibayar dengan emas batangan yang beratnya kira-kira sekitar 1 kilo. Kebayang dah. "Nih," katanya, "kakek bayar kamu pakai emas aja karena kakek nggak punya uang." Begitu melihat emas itu gede, ya si Mang Udi juga kaget kan. "Waduh, ini sangat berlebihan kek, masa tapi saya dibayar sangat mahal sekali," katanya kan. Si Mang Udi kakek itu, "Gak apa-apa," kata si kakek itu, "anggap aja emas itu untuk membayar salah satu kebaikan bapak kamu kepada kakek sewaktu beliau masih hidup," kata si kakek itu. Mendengar ucapan si kakek seperti itu, si Mang Udi pun mulai merasa kebingungan. "Memang kakek kenal sama bapak saya?" "Ya kenal atuh Jang, kamu anak almarhum Haji Burkon kan?" "Iya betul mah ya kek," katanya. "Iya betul kek," kata si Mang Udi kan. "Memang bapak saya sudah memberikan kebaikan apa pada kakek sampai kakek mau ngasih saya emas begitu besar gini?" Si Mang Udi itu kan, "Almarhum bapak kamu dulu yang sudah mengislamkan kakek, yang sudah mengajarkan kakek masuk Islam dan mengaji," katanya. "Udah nih, ambil emasnya, kamu pergunakan sebaik mungkin," kata si kakek itu ke si Mang Udi. Ya tanpa peduli lagi si Mang Udi karena udah dapat emas gitu kan, bahagia banget, dia girang. "Ya udah tuh kek, kalau gitu saya pamit pulang," katanya. "Terima kasih, tapi saya sudah diborong, dan terima kasih juga ini untuk emasnya kek." "Ya udah, kamu pulang sana," kata si kakek itu. "Tuh jalannya lewat sana biar nggak terlalu jauh," kata si kakek itu kan sambil menunjuk ke arah kebun bambu. Si Mang Udi pun nurut begitu saja apa kata si kakek itu kan. Dia melangkah pergi mengarah ke kebun bambu yang ditunjukkan si kakek tersebut. Nah, singkat cerita, setibanya di rumah, si Mang Udi sangat gembira dan bercerita ke istrinya. "Nih mah, alhamdulillah," katanya, "tape bapak ada yang borong dengan pikulannya, dan tape bapak nih dibayar dengan emas ini." Dengan kaget istrinya melihat emas itu yang besar kan. Terus istrinya bertanya, "Gak salah ini pak," katanya, "orang kayak mana ini yang sudah baik ngasih bapak emas sebesar ini? Karena sekaya apapun dia ya gak mungkin lah dia ngeborong tape bapak terus membayar pakai emas sebesar ini," katanya kan. "Bapak jangan bohong," kata istrinya sambil menatap curiga ke si Mang Udi gitu kan, seolah-olah si istrinya ini tidak percaya gitu kan pada suaminya. "Demi Allah mak, bapak nggak bohong," kata si Mang Udi sambil terus menceritakan kejadiannya ke istrinya. Dari awal dia ceritakan sampai akhir. Setelah mendengar cerita si Mang Udi, istrinya itu pun ya langsung percaya, karena
almarhum mertuanya atau bapak dari si Mang Udi itu memang sewaktu hidupnya adalah seorang guru ngaji di sebuah pesantren. Singkat cerita, di besok harinya si Mang Udi itu pergi ke pasar untuk menjual emas tersebut. Dan setelah pulang dari pasar, uang hasil dari penjualan emasnya ya dia simpan gitu kan. Dia hanya memakai seperlunya saja. Di teras rumahnya sambil ngopi, si Mang Udi ya mengingat-ingat kakek tua yang memborong tapenya tersebut kan. Dia mengingat-ingat terus wajahnya, karena wajah dari si kakek itu sudah tidak asing lagi. Si Mang Udi merasa pernah mengenalnya, cuman di mana dan kapan dia bertemu, si Mang Udi belum bisa mengingatnya sama sekali. Dan saat si Mang Udi tengah asyik mengingat siapa si kakek itu, tiba-tiba dia dikagetkan oleh istrinya yang berteriak dari arah dapur kan, berteriak-teriak gitu kan. Begitu mendengar teriakan istrinya, si Mang Udi pun kaget dan langsung lari ke dapur. Ada apa mau? Ada apa? Katanya kan. Si Mang Udi, ternyata anaknya yang bungsu tubuhnya tersiram air panas saat istrinya mau mengisi teko. Lalu ya dengan panik si Mang Udi pun langsung diangkat anaknya itu, langsung dibawanya ke tengah rumah. Dan secara tiba-tiba si Mang Udi pun ingat gitu dengan batu cincinnya, lalu dia ambil dan dia celupkan ke baskom yang isi air, lalu dia usapkan ke seluruh tubuh anaknya itu, dari atas sampai bawah itu yang kena air panasnya. Dan ya ajaib, betul-betul ajaib. Keanehan mulai terjadi kembali setelah tubuh anaknya diusap dengan air itu. Alhamdulillah, anaknya itu pun langsung sembuh. Nah, setelah rasa panik si Mang Udi dan istrinya hilang, si Mang Udi mulai mengingat kembali tentang kakek tua yang dia pikirkan tadi gitu kan, yang terus dia ingat-ingat terus. Nah, sekarang bapak ingat nih mak, katanya kata si Mang Udi itu kan ke istrinya. Bapak ingat kalau si kakek tua itu yang memberi bapak emas itu, yang tempo hari memborong tape bapak itu, persis dengan si kakek tua yang bapak jumpai di mimpi, yang waktu itu di dalam mimpi itu memberikan batu cincin. Tapi siapa si kakek tua itu? Kata si Mang Udi kan, yang tetap masih kebingungan juga. Ya udah, kata istrinya itu kan, kalau bapak penasaran siapa si kakek itu, bapak mending datangi aja lagi kampungnya, bapak kan udah tahu rumahnya dia. Benar juga ya mak, kenapa nggak bapak datengin aja rumahnya, biar semuanya jelas, nggak bikin bapak penasaran terus. Nah, singkat cerita, di besok paginya, kira-kira sekitar jam 7 pagi, si Mang Udi pamit ke istrinya untuk menemui si kakek tua tersebut. Dan hanya untuk sekedar oleh-oleh, si Mang Udi pun membawa 2 kantong plastik tape singkong. Dan singkat cerita, si Mang Udi sudah hampir keliling-keliling mencari perkampungan tersebut. Sudah hampir tengah hari, belum juga dia temukan perkampungan itu. Padahal si Mang Udi ingat betul jalan ke perkampungan tersebut. Aneh, si Mang Udi betul-betul merasakan aneh, dan entah kenapa dia tetap tidak bisa menemukan perkampungan itu, yang terlihat hanya sawah dan ladang saja. Dan pada akhirnya si Mang Udi memutuskan untuk pulang. Udahlah, pulang aja, biar kapan-kapan aja gitu kan dia cari kembali perkampungan itu. Dan saat tengah dia berjalan pulang, si Mang Udi mengambil jalan memotong seperti tempo hari sewaktu dia menemukan perkampungan aneh itu. Tapi tetap aja perkampungan itu tidak terlihat. Dalam hatinya yang masih kebingungan, akhirnya si Mang Udi menemukan kebun bambu gitu kan, yang pernah dia lewati setelah keluar dari perkampungan itu dulu.
Namun begitu dia masuk ke kebun bambu itu, tetap aja dia tidak melihat tanda-tanda ada perkampungan. Dan bahkan hampir 1 jam si Mang Udi muter-muter di dalam kebun bambu itu. Akhirnya dia hanya menemukan pikulan dan bakul kosong yang sama persis seperti bakul dan pikulan tape dia yang selalu dia pakai untuk jualan sewaktu jualan tape, gitu kan. Yang terakhir kali dibeli oleh si kakek tua itu. Dan akhirnya pada saat itu juga ya rasa penasaran si Mang Udi terjawabkan sudah. Semuanya jelas. Perkampungan itu memang ada, namun itu bukan perkampungan manusia. Dan si kakek tua itu pun yang memborong tapenya tersebut dan yang memberikan batu cincin itu ternyata bukan manusia. Nah, semua itu bisa saja terjadi. Wallahu alam. Karena Allah yang mempunyai skenario dari kehidupan.